Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baru dari kantin ya? Iya, Bu. Sudah istirahat, dari kantin sudah sarapan, berarti sudah lebih fresh, sudah lebih segar. Jadi, em, kamu tahu tidak tujuan ibu memanggil kamu di sini? Kenapa ya? Nah, cuman ibu ingin bertanya satu hal. Ibu dengar dari teman-teman kamu di kelas katanya si Pua itu tidak suka dan atau tidak mau kerja kelompok dengan teman-temannya. Iya, benar. Iya, benar, Bu. Seperti itu. Jadi kalau ada tugas, si Pua biasa kerja sendiri ya? Iya, Bu. Karena saya orangnya lebih sedikit introvert, jadi kayak lebih suka yang ketenangan dan suka kerja sendiri. Hebat dong kamu, anak yang mandiri. Saya dengar juga kamu di kelas kreatif, pintar. Mungkin itu yang menyebabkan kamu lebih senang bekerja sendiri ya. Nah, jadi menurut kamu, kamu pernah tidak minta tolong sama teman-teman? Pernah pasti dan selalu. Seperti apa? Misalkan kalau teman saya ke kantin, saya akan minta tolong untuk membelikan air. Apabila jika ada buku saya yang ketinggalan di kantin atau di kantor, saya akan minta tolong kepada teman saya untuk membelikan. Nah, kalau seperti itu, jadi menurut kamu, apakah manusia itu bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain, kerjasama orang lain mungkin, atau bantuan teman mungkin? Tidak sih, karena kan pasti saya satu sama lain akan membutuhkan juga bantuan yang lain. Nah, kalau begitu, kamu tahu tidak apa tujuan dari pertemuan kita sekarang? Apa yang akan kita capai? Oh iya, Bu, karena sudah lama juga saya ingin mencari ibu, Begitu ya? ingin konsultasi dengan ibu terkait masalah yang saya hadapi dalam pelajaran, yaitu dalam diskusi kelompok, Bu. Seperti itu. Jadi kamu sudah lama mau ketemu dengan ibu. Kebetulan Terus saya juga sudah lama mau ketemu dengan si sama waktunya belum tepat. Mungkin sekarang yang tepat. Nah kalau begitu apa yang menjadi masalah kamu sebenarnya dalam diskusi kelompok? yang pertama itu ada manajemen waktu, terus yang kedua itu ada perbedaan pendapat, terus yang ketiga kadang ada teman yang tidak paham dengan materi yang guru sampaikan. Jadi kalau boleh ibu simpulkan, masalah mahasiswa itu tidak mau bekerja kelompok karena pertama masalah manajemen waktu, yang kedua persoalan materi, perbedaan pendapat, yang ketiga masalah apa tadi? Perbedaan pendapat, materi, perbedaan pendapat, dan masalah manajemen waktu. Betul seperti itu? Oke. Nah, masalah manajemen waktu seperti apa yang siswa maksud? Misalkan dulu kita kan sudah atur waktu, tetapi kadang teman-teman kelompok saya itu datangnya tidak tepat waktu. Seperti itu. Ibu misalkan kayak kita janjian di satu tempat, misalkan kita janjian jam 4, tapi kadang teman-teman saya itu kadang datang seenaknya saja, Bu. Jadi kayak kayak kadang kalau kerja kelompok itu saya lagi yang kerja sendiri pada saat itu. Kadang teman-teman itu disuruh datang jam 4, kadang ada yang datang jam 5. Nah sementara di saat jam tersebut saya juga masih ada kegiatan yang lain, kayak misalkan ekskul tambahan atau les yang akan saya kerjakan. Dari situ. Jadi kalau siswa bilang jam 4, mereka datangnya jam 5 ya. Karena jam 5 itu siswa dulu sudah punya kesibukan yang lain. Nah kalau masalah tadi siswa bilang masalah materi,
Kemudian masalah apalagi perbedaan pendapat. Seperti apa itu yang menjadi masalah? Kadang misalkan untuk masalah materi sendiri Bu, kadang kalau ada guru yang menjelaskan, nah di saat kerja kelompok itu kadang teman-teman kelompok saya itu tidak memperhatikan yang dijelaskan guru Bu. Nah jadi saya sebagai ketua kelompok saya harus jelaskan lagi dari awal. Nah itu kan kayak sangat membuang-buang waktu ya Bu. Apa kayak lebih baik tidak kita manfaatkan waktu yang untuk menjelaskan itu kita pakai untuk kerja tugas yang dikasih sama guru. Seperti itu. Nah, untuk perbedaan pendapat sendiri Bu, kadang ada pendapat yang saya sampaikan kepada teman saya, tapi teman saya tidak menerima lagi pendapat saya. Dan kadang ada teman saya menyampaikan pendapat kepada saya, kadang saya lagi yang tidak terima. Karena menurut saya pendapat yang disampaikan teman saya itu kepada saya itu salah, karena itu bersumber dari asumsinya mereka sendiri Bu. Dan tidak sesuai dengan apa yang saya cari. Biasanya kalau dalam satu kelompok itu berapa? Paling banyak itu 5 orang, 5 atau 6 orang. Terus kalau misalnya pembagian kelompoknya itu apakah gurunya yang membagi kelompoknya atau kalian sendiri membagi kelompok? Kadang lebih banyak itu lah kayak guru yang bagi sendiri karena kadang ada teman yang tidak mau bagi-bagi sendiri kan katanya nanti ada yang kelompok pintar dan kelompok yang boleh diasingkan. Jadi biasanya gurunya yang membagi kelompoknya 5 sampai 6. Nah, di dalam pembagian kelompok itu apakah guru membagi kelompok secara homogen, misalnya secara homogen atau heterogen, misalnya begini, apakah semua perempuan dalam satu kelompok atau laki-laki semua, atau yang pintar dikumpul pintar semua, yang sedang-sedang kemudian yang agak ke belakang disimpan satu kelompok, apakah seperti itu? Tidak juga Bu, kadang pembagian itu adil dari satu kelompok itu ada yang pintar mungkin dalam kelas, ada yang sedang dan ada yang paling terbelakang. Jadi kayak lebih adil saja Bu pembagiannya kalau guru yang lain. Jadi bisa saling berbagi di dalam kelompok. Bagus ya, kemudian kelompoknya sudah cukup bagus. Ya, secara heterogen, tidak semua perempuan dan tidak semua laki-laki juga. Kemudian yang pintar tidak dikumpul satu kelompok juga ya. Kalau begitu, apa yang harus siswa lakukan sehingga diskusi kelompok itu bisa menyenangkan bagi siswa, bisa bermanfaat bagi siswa, juga menyenangkan bagi teman-temannya yang lain dan juga bermanfaat bagi teman-temannya yang lain. Yang pertama kan tadi saya bermasalah di manajemen waktu ya Bu. Saya mungkin akan membuat kesepakatan kelompok. Di kesepakatan kelompok ini kita akan memberikan konsekuensi pada teman-teman yang misalkan kita sudah jadwalkan tugasnya dikumpul besok jam 3 dan jika lewat dari jam 3 tersebut maka konsekuensinya itu teman saya yang tidak mengumpulkan tepat waktu itu akan diberikan konsekuensinya dengan tidak ditulis namanya dalam kelompok dan tidak akan diberi nilai oleh guru. Berarti dia tidak akan dapat nilai nanti. Yang kedua itu kan perbedaan pendapat ya Bu. Mungkin kita akan buat lagi kesepakatan kelompok dengan melakukan survei melalui polling. Jadi kita ambil jalan tengahnya, pakai suara terbanyak. Jadi mungkin suara terbanyak misalkan jawaban A, maka yang kita ambil itu harus jawaban A bukan itu jawaban terbanyak yang dipilih dalam kelompok. Terus bagaimana yang tidak sepakat di dalam kelompok itu? Misalnya begini, 5 orang, tapi ada 1 orang atau 2 orang yang tidak sepakat, berarti yang diambil adalah suara terbanyak. Bagaimana yang 2 orang ini atau yang 1 orang
itu apakah dibiarkan seperti itu saja atau mereka akan diberi pemahaman? Lalu kalau saya sebagai ketua, saya akan kasih pemahaman dan kembali dengan kesepakatan yang kita buat dari awal, yaitu dengan melakukan survei dengan polling suara terbanyak. Jadi dia kayak harus kita beri paham kayak ini adalah jawaban yang harus kita ambil seperti ini, jawabannya paling banyak yang dipilih dengan kelompok. Kan tidak mungkin kayak kita ambil jawabannya sendiri yang tidak teman-teman setujui. Bagus. Jadi kalau misalnya ada 2 orang atau 1 orang yang tidak sepakat, nanti dia diberi pemahaman. Ini materinya sudah seperti ini yang benar, sesuai dengan langkah-langkah, sesuai dengan sistematika yang guru sudah berikan. Sehingga mereka juga bisa memahami, oh iya ternyata ini yang benar. Juga mereka jangan dibiarkan juga terus sendirian seperti itu, jangan dilepas sendiri juga. Jadi harus terus diberikan pemahaman sehingga mereka juga bisa kuat dengan komitmen yang sudah menyepakati komitmen yang sudah dibuat, dan mereka bisa paham bahwa oh iya ternyata ini materinya benar, ini sesuai dengan sistematika yang sudah dilaksanakan. Terus saya rasa seperti itu. Terakhir kan saya kan tadi masalah materi mungkin untuk di masalah materi sendiri mungkin saya sebagai ketua akan membagi materi kepada teman-teman saya dan memberikan tanggung jawab kepada mereka. Tapi jika mereka tidak paham dengan materi yang saya bagi, maka saya sebagai ketua mungkin akan lebih siap untuk menjelaskan lagi materi yang mereka paham. Bagus. Jadi kalau misalnya materinya mungkin temannya pada saat itu tidak hadir di sekolah atau mungkin dia tidak mendengarkan dengan baik penjelasan guru, siswa akan bersedia meluangkan waktu untuk menjelaskan kembali materi yang tidak dipahami. Bagus langkah-langkah yang siswa akan lakukan itu bagus sekali. Ini sudah sangat baik dan itu akan bermanfaat bagi siswa dan juga bagi teman-teman. Jadi bagaimana nih? Sudah siap untuk kerja kelompok nanti? Insya Allah setelah ini mungkin lebih siap lagi. Oke, semangat lagi. Sudah mau untuk belajar kelompok lagi kan? Insya Allah. Terus. Nah, kalau begitu bagaimana cara kamu menjalankan agar komitmen yang telah dibuat tadi bisa berjalan dengan baik? Bagaimana caranya? Saya akan berikut lagi komitmen yang dari awal kita buat, kan sudah ada kesepakatan yang kita buat dari awal, maka kita harus ikut lagi komitmen yang dari awal kita buat, karena kan itu sudah disepakati sama semua orang dalam anggota kelompok. Berusaha untuk menjalankan kesepakatan kelompok. Yang kedua yang akan saya lakukan adalah supaya saya lebih dekat lagi dengan teman-teman saya dan agar lebih memahami teman saya satu sama lain, saya akan mencoba mengajak mereka untuk melakukan hal bersama-sama, misalkan olahraga bersama, nongkrong bersama, sehingga kehidupan itu lebih terbangun lagi, dan saya mungkin akan lebih berusaha untuk bisa lagi kepada teman-teman dan bisa untuk menerima pendapat, saran dan masukan mereka terhadap saya, dan saya juga akan berusaha memahami keinginan mereka, dan kami mungkin setelah itu akan saling menghargai dan memahami satu sama lain. Bagus, sangat menarik langkah-langkah yang siswa akan ambil, aksi-aksi yang akan siswa lakukan luar biasa sekali. Ide ini siswa gunakan tersebut sekali. Kami juga anak-anak mandiri dan mampu berkolaborasi. Karena begini, sudah dikatakan hebat itu
chemistry sekali-sekali ngobrol. Nah, ibu mau nih diajak nongkrong sama-sama. Kapan-kapan ada ibu juga ya. Ikut ya. Oke. Tapi biasanya siswa itu nongkrongnya di mana aja? Kalau saya kan tipe orang yang suka tenang ya Bu, jadi saya mungkin biasanya kalau mau ada teman-teman itu di pinggir pantai, karena kayak di pinggir pantai itu saya punya itu lebih tenang karena ada suara ombak dan kita bisa melihat matahari yang akan terbenam. Oh, itu jadi nongkrong-nongkrongnya di sini sore-sore di pinggir pantai ya. Di pinggir pantai asik dong. Ada apa aja di pantai? Ada makanan mungkin, minuman. Ya biasanya sebelum kita ke pantai itu kadang kita singgah dulu ke Indomaret untuk beli cemilan. Jadi di pantai tidak ada ini ya. Biasa kan kalau di pantai itu ada apa semacam kafe-kafe, tempat orang minum jus, tempat orang menikmati cemilan, gorengan. Di pantai ada nggak? Kalau di sekitar itu ada sih Bu, tapi kayak lebih enak saja nongkrong itu di pas di pinggir pantainya itu, karena kayak suara ombaknya itu bisa langsung kita dengar. Ada ibu juga ya. Oh iya. Dia akan berusaha menjalankan itu seperti apa. Sudah dibuat bersama. Kalau begitu kira-kira menurut siswa itu siapa kira-kira teman di kelasnya siswa yang mau siswa ajak untuk selalu menjaga komitmen yang siswa buat? Kan saya biasa dalam kelompok itu kan kadang disatukan dengan dua teman sahabat saya. Mungkin saya akan mengajak dua teman saya ini untuk mengingatkan kembali komitmen yang telah saya buat dalam kelompok. Jadi ada temannya, siapa sih temannya yang mau diajak? Yang pertama itu ada Zahra, dengan yang kedua ada Puasa dan Kembar saya. Itu kenapa pilih Zahra? Karena Zahra dia kan Bu selalu kalau misalkan kan saya sering curhat sama dia tersebut, ya kadang dia ngasih saran-saran yang positif dan dia tuh lebih terbuka orangnya sama orang sama kayak sosok juga. Jadi Zahra lebih terbuka yang diajak untuk selalu mengingatkan komitmen yang telah dibuat, untuk selalu mengingatkan dalam menjalankan komitmen yang sudah dibuat adalah Zahra dan Sofa. Zahra anaknya lebih terbuka dan juga berpikir positif. Bagus. Menarik sekali apa yang sudah siswa sampaikan, sehingga nanti kedepannya siswa sudah bisa lagi bekerja di dalam kelompok, tidak bekerja secara individual ya. Oke. Nah kalau begitu ibu mau tanya satu lagi nih. Siswa, sejauh mana keyakinan kamu dalam menjalankan komitmen yang telah siswa buat? Apakah ini siswa yakin dengan komitmen yang telah siswa buat itu, yakin bisa menjalankan, bisa bekerja dalam kelompok, tidak mandiri lagi, tidak sendiri-sendiri lagi? Setelah pertemuan ini hari ini dengan Ibu, saya sangat yakin ketika nanti saya kerja kelompok lagi, saya pastinya akan menjaga komitmen saya sebelumnya dengan lebih baik lagi, karena di sini saya telah mendapat gambaran kerja kelompok yang seru dari Ibu, bagaimana ketika dalam bekerja kelompok itu saling bertukar pikiran, menerima pendapat dan saran dari teman-teman yang tidak kita ketahui. Terus mungkin tadi yang saya jelaskan tadi ada nongkrong-nongkrongnya, mungkin lebih seru lagi ketika diskusi dengan nongkrong-nongkrong dengan Ibu mungkin. Jadi nanti kalau bekerja di dalam kelompok, siswa yakin sudah mau bekerja di dalam kelompok ya. Karena sudah dapat gambaran, ternyata kerja kelompok itu asik, seru, bisa berbagi ya. Apa yang siswa tidak tahu bisa dapat pengetahuan dari temannya yang lain. Kemudian apa yang ditahu oleh siswa bisa berbagi dengan teman-temannya yang lain, bisa sharing. Artinya kan lebih asik.
Ibu Rosa cukup mungkin curhatan kita hari ini. Iya, Bu. Nanti kalau misalnya ada masalah lagi, mau curhat lagi, boleh silakan cari ibu di mana saja. Ibu selalu bersedia untuk memberikan masukan, untuk selalu memberikan motivasi, memberikan dorongan lebih baik.